Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan materi pasar monopoli. Pengertian pasar monopoli yaitu suatu keadaan di mana di dalam pasar hanya ada satu penjual sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Sebab terjadinya pasar monopoli, yang pertama adalah penguasaan bahan mentah yang strategis. Kedua, adanya hak paten. Tiga, terbatasnya pasar. Keempat, pemberian hak monopoli oleh pemerintah. Nah, kemudian posisi keseimbangan dalam pasar monopoli, kita mulai pada masalah harga pada pasar monopoli. Harga pada pasar monopoli, yaitu PX, pada pasar monopoli sesuai dengan hukum permintaan. Jadi besar kecilnya harga itu sesuai dengan hukum permintaan atau demand. Demand sama dengan PX. Penerimaan rata-rata atau AR sama dengan total penerimaan atau total revenue dibagi jumlah barang yang terjual atau X. Sedangkan penerimaan total atau TR sama dengan harga atau PX kalikan produk yang terjual. Sehingga dengan demikian rumus total revenue sama dengan atau penerimaan total sama dengan harga kali jumlah barang yang terjual. Jadi PX kalikan X. Sedangkan AR atau penerimaan rata-rata yaitu sama dengan total rata-rata dibagi dengan jumlah barang yang terjual, sama dengan PX kalikan X dibagi X sama dengan PX. Jadi AR atau penerimaan rata-rata itu sama dengan harganya. Sehingga dengan demikian demand atau kurva permintaan itu sama dengan PX atau harga sama dengan AR atau penerimaan rata-rata. Nah, kalau kita gambarkan, misalnya ini adalah jumlah barang yang diperjualbelikan, sedangkan ini adalah rupiah atau nilainya atau harganya, maka kurva AR atau kurva harga itu bisa kita gambarkan sebagai berikut. Jadi turun dari kiri atas ke kanan bawah. D sama dengan PX sama dengan AR. Nah, kemudian pada pasar monopoli, tujuan produsen adalah ingin mencari keuntungan yang maksimum. Untuk itu kita akan mempunyai pendekatan, yaitu pertama pendekatan rata-rata. Di dalam pendekatan rata-rata, keuntungan maksimum terjadi jika marginal revenue sama dengan marginal cost. Jadi turunan pertama total revenue atau total penerimaan sama dengan turunan pertama total cost atau biaya total. Nah, kalau kita gambarkan marginal revenue-nya misalnya seperti ini. Jadi ini adalah berada di tengah-tengah antara di sini dan di sini. Gambar marginal cost-nya kita gambarkan sebagai berikut. Sehingga keuntungan maksimum terjadi jika di sini marginal revenue sama dengan marginal cost. Jadi dari titik sini kemudian kita buat garis vertikal, ketemulah X bintang. X bintang ini adalah jumlah barang X di mana keuntungan maksimum nanti terjadi. Dan di sini adalah AR atau harganya. Profit rata-rata atau keuntungan rata-rata itu sama dengan AR dikurangi AC. Jadi sama dengan rata-rata penerimaan dikurangi rata-rata biaya. Nah, untuk itu maka kita gambarkan kurva AC seperti ini, sehingga nanti bisa kita ketahui dari gambar ini selisih antara AR dikurangi AC itu sama dengan keuntungan rata-rata. Sedangkan keuntungan totalnya sama dengan AR dikurangi AC dikalikan dengan X. Jadi AR kurang AC dikalikan dengan X.
total keuntungannya bisa kita gambarkan sebagai kotak. Di luas kotak ini adalah keuntungan total yang maksimum. Nah, kemudian kalau kita nyatakan dalam bentuk angka-angka, itu bisa kita berikan contoh sebagai berikut. Diketahui total biaya atau total cost sama dengan 1,972x min 0,324x kuadrat plus 0,018x pangkat 3. Permintaan, kurva permintaan X sama dengan 17,7305 min 7,0922 PX. Jadi ini, yang garis ini adalah kurva permintaannya. Ditanya, berapa harga ditentukan agar keuntungannya maksimum? Jawabnya adalah keuntungan maksimum jika marginal revenue sama dengan marginal cost. Yang pertama adalah PX sama dengan AR sama dengan 2,5 min 0,141X. Jadi dari angka-angka ini, jadi angka 2,5 itu diperoleh dari 17,7305 dibagi 7,0922, hasilnya 2,5. Min 0,141 itu sama dengan 1 dibagi min 7,0922 sama dengan 0,141. Ini adalah rata-rata dari, atau ini ya, bukan rata-rata, tapi X-nya itu kita pindah ke sini, kemudian PX-nya kita pindah ke kiri, hasilnya adalah seperti ini. Total revenue itu adalah sama dengan AR dikalikan X. Ini 2,5 kalikan X min 0,141 dikalikan X. Jadi sehingga sama dengan 0,141x kuadrat. Turunan pertamanya adalah sama dengan ini 2,5 kali 1 kalikan x pangkat 1 min 1. Jadi x 1 pangkat 1 min 1 atau x pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian angka 2,282 itu sama dengan 2 kali 0,141 sama dengan 0,282. X-nya pangkatnya dikurangi 1. Keuntungan maksimum jika marginal revenue ini MR 2,5 min 0,82 sama dengan marginal cost. Marginal cost itu diperoleh dari turunan pertama total cost sama dengan 1,972 dikurangi 2 kali 0,324 X sama dengan 0,648 X ditambah 3 kali 0,018, jadi sama dengan 0,054 X kuadrat, sehingga hasilnya sama dengan 0,054 X kuadrat min 0,366 X min 0,528 sama dengan 0. Untuk mencari X itu menggunakan rumus ABC sama dengan 0,366 plus minus begitu akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi B nya sama dengan 0,366 dikuadratkan kali 4 kali A nya adalah 0,054 kalikan C nya adalah min 0,528. Kemudian dibagi 2 kali A, jadi 2 kali 0,54 sama dengan 8. AR itu sama dengan 2,5 dikurangi 0,141 dikalikan 8 sama dengan 1,372, sehingga keuntungan rata-ratanya nanti adalah AR dikurangi AC. Nah, AC itu berasal dari ini, TC itu dibagi X sehingga sama dengan 1,972 X dibagi X 1, jadi 1,972 dikurangi 0,324 X, jadi 0,324 kali 8, jadi X nya sama dengan 8 ditambah 0,018 X kuadrat, jadi 0,018 X nya diganti 8 dikuadratkan sama dengan 0,532. Nah, keuntungan rata-rata sama dengan AR min AC. AR nya 1,372 dikurangi 0,532 sama dengan 0,84. Keuntungan
totalnya sama dengan keuntungan rata-rata dikalikan dengan jumlah X yang terjual. Jadi 0,84 kali 8 sama dengan 6,72. Pada kondisi keuntungan yang maksimum itu pada umumnya adalah merupakan keuntungan di atas normal untuk pasar monopoli. Nah, karena ini adalah keuntungannya di atas normal, maka kemudian akan menimbulkan ketidakadilan. Volume produksi lebih kecil daripada output optimumnya, tidak efisien dan pemborosan masyarakat. Eksploitasi terhadap konsumen dan pemilik faktor produksi. Nah, cara mengatasinya adalah membuat undang-undang anti monopoli. Pemerintah mendirikan perusahaan tandingan, kemudian membuka keran impor, kemudian membuat ketentuan agar PX sama dengan MC. Ini adalah keuntungan normal. Kemudian kita akan mencoba untuk menghitung PX. Ini adalah 2,5 min 0,141 X. Ini sudah kita hitung atau sama dengan AR. MC sudah kita hitung 1,972 min 0,648 X plus 0,054 X kuadrat, sehingga hasilnya sama dengan 0,054 X kuadrat dikurang 0,507 X min 0,528 sama dengan 0. Ini nanti dicari dengan rumus ABC, akan menghasilkan X sama dengan 10,3345. Sedangkan PX nya dengan memasukkan angka X maka akan diperoleh sama dengan 1,0428. Sedangkan AC nya dengan memasukkan X sama dengan 10,3345, jadi ini 10,3345, maka akan menghasilkan AC 0,546, sehingga keuntungan rata-rata sama dengan PX atau AR dikurangi dengan AC. Jadi 1,0428 dikurangi 0,546 sama dengan 0,4968. Keuntungan maksimumnya sama dengan keuntungan rata-rata dikalikan dengan X. Hasilnya sama dengan 5,1342. Nah, kemudian apabila terjadi kasus decreasing cost, ini karena model kurva permintaannya berbeda dengan yang tadi. Misalnya kurva permintaannya atau AR sama dengan 2,5 min 0,282 X. Jadi kurva permintaannya adalah seperti ini. Kemudian kurva marginal revenue-nya sama dengan 2,5 min 0,564 X. Jadi yang ini dikalikan 2. Hasilnya ini adalah MR. Nah, keuntungan maksimum terjadi apabila marginal revenue sama dengan marginal cost. Ini adalah marginal revenue, ini adalah sama dengan marginal cost. Hasilnya adalah menjadi 0,054 X kuadrat min 0,084 X min 0,528 sama dengan 0. X dicari dengan rumus ABC, ketemu X nya sama dengan 4. Kemudian AR-nya atau harganya sama dengan 13,1,372. AC-nya diperoleh 0,964. Sehingga keuntungan rata-ratanya sama dengan 1,372 dikurangi 0,964 sama dengan 0,408. Keuntungan totalnya adalah keuntungan rata-rata dikalikan dengan X sama dengan 1,632. Nah, pada kasus decreasing ini, apabila tidak ada campur tangan dari pemerintah, maka produsen akan menentukan harga sebanyak atau setinggi 1,372. Tetapi karena ini dianggap masih keuntungannya adalah di atas normal, maka pemerintah berusaha untuk menyampaikan kebijakan dengan jalan supaya keuntungannya adalah normal, di mana keuntungan normal itu adalah harga sama dengan MC-nya. Jadi keuntungannya normal, di mana harga itu sama dengan MC-nya.
Nah, hasilnya bisa dicari dengan rumus ABC. X sama dengan 8, AR-nya sama dengan ketemu 0,244, AC-nya ketemu 0,532, sehingga yang terjadi adalah keuntungan rata-ratanya hasilnya adalah negatif, min 0,776. Keuntungan totalnya juga negatif. Nah, karena negatif, maka tidak mungkin perusahaan mau melaksanakan dengan harga sesuai dengan yang dikehendaki pemerintah dalam keadaan keuntungan normal, karena akan rugi. Nah, kenapa kok rugi? Karena terjadi kasus decreasing cost, jadi AC yang sedang menurun, jadi biayanya itu menurun pada saat harga menurun. Pada saat biaya itu turun. Nah, yang dilakukan apabila tetap mempertahankan, maka pemerintah harus mensubsidi sebanyak 6,208. Nah, kalau pemerintah tidak ingin mensubsidi, maka diharapkan membuat ketentuan agar harga sama dengan AC-nya. Pada saat ini terjadi impas atau tidak ada keuntungan. Pemerintah tidak mensubsidi karena tidak rugi. Nah, PX ini adalah PX sama dengan AC. Hasilnya bisa dicari dengan menggunakan rumus ABC, ketemu X-nya 0,707, sehingga harganya sama dengan 0,609. Tidak ada keuntungan karena impas, AC sama dengan AR. Nah, kemudian kita mengadakan pendekatan total. Pendekatan totalnya keuntungan maksimum terjadi jika TR turunan pertamanya sama dengan turunan pertama TC, jadi adalah MR sama dengan MC. Nah, MR itu ditunjukkan oleh ini arah kurva MR itu harus sama dengan arah kurva TC-nya, arah kurva MC, marginal cost-nya. Jadi marginal revenue itu adalah arah kurva total revenue sama dengan marginal cost, arah kurva total cost-nya. Nah, selisih antara itu jadi bisa dicari, hasilnya adalah dengan rumus ABC akan ditemukan X-nya sama dengan 8, kemudian TR-nya sama dengan 0,976, kemudian TC-nya atau total cost-nya itu sama dengan 4,26. Jadi ini adalah 10,976, ini adalah 10,976. Nah, sehingga keuntungan totalnya sama dengan 10,976 dikurangi 4,26 sama dengan 6,72. Apakah monopoli itu selalu baik? Ternyata tidak. Sejarah menunjukkan justru perusahaan monopoli lah yang menunjukkan suatu dinamika untuk berkembang lebih besar, karena keuntungan monopoli bisa digunakan untuk tujuan-tujuan penelitian dan pengembangan yang kemudian diikuti dengan inovasi-inovasi dalam teknologi. Dalam kasus decreasing cost, di mana luas pasar terbatas dan faktor economic of scale itu besar, tidaklah mungkin diharapkan adanya suatu bentuk industri persaingan sempurna yang efisien. Jadi demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.